Hatamnya ya, hatam. Hikam hatam. Juz 2 beres. Muntasiril Asror ke Ihya. Ihya Ulumuddin. Tapi hikam terus bae, hikam ucak-ucak bae terus. Antara Siril Asror atau Nabi Ihya Ulumuddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 84 juz kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahibu haqiqati ghaba anil khalqi bisyuhudil malikil haqqi. Wasahibul haqiqati lan utawi kang anduane hakikat ghaba iku kang gaib ya sahibul haqiqat anil khalqi saking makhluk bisyuhudil malikil haqqi kalawan nyaksiaken raja kang hak wa faniya anil asbabi bisyuhudi musabbabil asbab wa faniya lan dadi lebur ya sahibul haqiqat anil asbabi halaman sabaraha cenah 84 juz 2 84 wa faniya lan dadi rusak ya sahibul haqiqat anil asbabi saking pirang-pirang sebab bisyuhudi musababil asbabi kalawan sebab nyaksiaken zat kang maringi sebabe pirang-pirang sebab fahuwa mangkaut ya sahibul haqiqat abdun iku hamba muwajahun kang madep bil haqiqati kalawan hakikat zahirun alaihi turkang dohir alaihi ingatase wong sanaha opo agungi hakikat salikun turkang ngamba litori koti kadue torikot qad istawala teman-teman ngawasai ya sahibul haqiqat ala muddaha ingatase dawane ya torikot ghairu annahu ghariqul anwari ghairu annahu kang salian satunya sahibul haqiqat ghariqul anwari iku kang kakerem pirang-pirang cahaya mat musul asari kang dan lebur ing dalam pirang-pirang makhluk saking idopat bimana saking idopat bimana saking gitu. Saking kang den lebur saking pirang-pirang makhluk mat musul asari kang dan lebur saking pirang-pirang makhluk qad golaba kang teman-teman ngalindih sak ruhu opo sifat mabuke ya sahib ala sahwihi ingatase warase ya sahib wa jam'uhu lan ngalindih opo sifat ngarasa kumpul ya sahib ala faroqihi ingatase sifat pisah ya sahib wa fana'uhu lan ngalindih opo sifat lebure ya sahib ala baqaihi ingatase sifat kekele ya sahib wa ghaibatuhu lan ngalindih opo sifat ghaib ya sahib ala khudurihi ingatase sifat hadir ya sahib wa akmalu minhu abdun syariba wa akmalu lan iku luwih sampurna minhu saking sahib abdun utawi hamba syariba kang ngumbeh sapa abdun fajdada maka tambah sapa abdun sohwan apane warase
wa ghaba lan ghaib sapa abdun waras atau nabi kesadaran kesadarane sohwan apane kesadarane wa ghaba lan ghaib sapa abdun fajdada maka wuwuh sapa abdun huduron apane hudure fala jam'uhu yahjubuhu an faroqihi fala jam'uhu maka oranana utawi sifat kumpule iya abdun yahjubu iku ngahijab ya jam'u hu ing abdun an faroqihi saking pisahe ya abdun wala farquhu yahjubuhu an jam'ihi lan oranana utawi sifat pisahe ya abdun yahjubu iku ngahijab ya farqu hu ing abdun an jam'ihi saking sifat kumpule ya abdun wala fana'uhu yasudduhu an baqaihi wala fana'uhu lan oranana utawi sifat lebure ya abdun yasudduhu iku nyegah ya fana hu ing abdun an baqaihi saking sifat kekele ya abdun wala baqauhu yasudduhu an fanaihi wala baqauhu lan oranana utawi sifat kekele ya abdun yasudduhu iku nyegah ya baqauhu ing abdun an fanaihi saking sifat lebure ya abdun yukti aweh sapa man kulladzi kistin ing saban-saban kang andone bagian kistahu ing bagiana iya dzi kistin wa yuwaffilan nukhoni sapa man kulladzi haqqin ing saban-saban kang andone hak haqqahu ing haqqe kulladzi haqqin wa qad qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu li Aisyah enten ieu mah sanes hikmah ieu mah penutup gitu ai hikamna mah tos tamat geus kari ieu mah cariostan tambahan Imam Ibnu Athaillah wa qad qala tos teh hikmah ieu mah tos teh hikmah mangga terus wa qad qala lan teman-teman ngadahu sapa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu li Aisyah kadue Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mubarido sapa Allah anha saking Aisyah lama nazalat bara'atuha minal ifki ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama barojat samangsa-mangsa tumurun bara'atuha opo lulubarane iya Aisyah minal ifki saking cerita kang goroh fitnah cerita gorohnya minal ifki tuduhan saking cerita gorohnya cerita goroh ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atas lisane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah wahai Aisyah usykuri syukur sirawadon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat maka ngadawuh sapa Aisyah wallahi demi Allah la ashkuru orana syukur isun illallah angin ing Gusti Allah dalla nuduhakeun ha ing Aisyah Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ala maqamil akmali ing atase makom kang luwih sampurna maqamal baqai nyatane makom baqa al muqtadi kang neterapi li isbatil asari kadue tetepe pirang-pirang makhluk wa qad qala Allah taala lan teman-teman ngadawuh sapa Allah taala
anishkurli wali walidaika anishkurli yen syukur sira li kadue isun wali walidaika lan kadue biung rorone sira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkuru orang syukur Allah ing Allah man sapa wong la yashkuru kang orang syukur sapa man annasa ing manusa. Wa kanat hiya fi tilkal waqti mustolimatan wa kanat lan ana hiya sapa Aisyah fi dzalikal waqti ing dalam mengkono waktu mustolimatan iku kang terpengaruh an syahidiha saking musyahadah ya Aisyah ghaibatan hale ghaib anil athari saking pirang-pirang makhluk. Falam tashhad maka orang nyaksani sapa Aisyah illal wahidal qahhar angin ingdat kang tunggal tur kang banget maksa. Inna qurrata aini bisyuhudi ala qadril ma'rifat bil masyhudi. Inna qurrata aini satuhune pangadem-ngadem mata ati bisyuhudi kalau nyaksani ala qadril ma'rifati iku tetep ing atase kadar ma'rifat bil masyhudi kalawan kang den saksiaken. Far rasulu shalawatullahi alaihi wasallam laisa iku oranana ma'rifatu ghairihi opo ma'rifat saliyane rasul ka ma'rifatihi iku kaya ma'rifat rasul. Falaisa maka oranana qurratu aini opo pangadem-ngadem mata ati ka qurratihi iku kaya pangadem-ngadem mata atine rasul. Wa inna ma qulna lan angin pastine ngucap kita inna qurrata ainihi satuhune pangadem-ngadem mata ati rasul bis salati iku tetep ing dalam salat bisyuhudi jalala masyhudihi kalawan sebab nyaksiaken rasul jalala masyhudihi ing dat kang agung kang den saksiaken dening rasul. Li annahu karna satuhune ya li annahu karna satuhune ya rasul qad asaro iku teman-teman gawe isarah sapa rasul ila dzalika maring mengkono kabeh biqaulihi kalawan ucapane rasul fis sholati ing lapat bis shalah walam yakulan orang ngadawu sapa rasul bis sholati ing lapat bis salat idh huwa shalawatullah alaihi wasallam karena utawi rasul la takirru ainuhu iku oranana tenang ainuhu opo mata atine rasul bi ghairi rabbihi kalawan salian pangarane rasul. Wa kaifa wa huwa yadullu ala hadal maqam wa kaifa lan hale kaya apa wa huwa hale utawi rasul yadullu iku nuduhaken sapa rasul ala maqami ala hadal maqami ing atase ikilah iki maqam wa ya'muru lan marentah sapa rasul bihi kalawan iya halal maqam man ing wong siwahu kang salian rasul biqaulihi salawatullahi alaihi wasallam kalawan dawuhan rasul salawatullahi alaihi wasallam ubudillaha ka'annaka tarahu ubudillaha ibadah sira Allah ing Allah ka'annaka kaya satuhuna sira tarahu iku ningali sira hu ing Allah wa muhallun lan iku mustahil ayyarahu
utawi yen tah ningali sapa man hu ing Allah wa yashhadu ma'ahu lan nyaksiakeun sapa man ma'ahu sumbertane Allah siwahu ing saliyane Gusti Allah. Fa in qala qailun maka lamun ngucap sapa kang ngucap qad takunu qurratul aini bis shalah terkadang ana opo pangadem-ngadem mata ati iku kalawan salat li annaha kalawan satuhna iya salat fadlun iku anugrah minallahi saking Gusti Allah wa barisatun lan pertela min aini minnatillahi saking zat rahmat Gusti Allah. Fa kaifa la tafrahu maka hale kaya apa la tafrahu orana bunga sapa man biha kalawan salat. Wa kaifa lan hale kaya apa la takunu orana ana sir orana ana qurratu aini biha opo pangadam-ngadam mata ati biha ikut tetep kalawan salat. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala lan teman-teman ngadawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu fa'lam al-ayah fa'lam weruhan sira anal ayata ing satune ayat qad aumat iku teman-teman gawe isarah opo ayat ila jawabi maring jawab liman kadue wong tadabbaro kang mikir-mikir sapa man sirrul hitabi ing rahasiane hitab id qala karna id qala fa bidzalika falyafrahu wa maqala fa bidzalika fafrah ya Muhammad id qala karena ngucap sapa Gusti Allah ing lafaz fa bidzalika falyafrahu wa maqala lan orang ngucap sapa Gusti Allah fa bidzalika fafrah ya Muhammad kul ngadaus sapa sira Muhammad lahum kadal kaum falyafrahu maka becik bunga ya kaum bil ihsani kalawan kabagusan wa tafadduli lan anugrah wal yakun lan becik ana farhuka opo bunga sira ya Muhammad anta tegese sira ya Muhammad bil mutafaddili kalawan zat kang aweh anugrah kama qala kaya oleh ngucap sapa Gusti Allah fil ayatil ukhra ing dalam ayat kang wewene qulillahu summa dzarhum fi haudhihim yal'abun al ayat an-nasu fi wurudil minani ala salasati aqsamin an-nasu utawi manusa fi wurudil minani ing dalam tumekane pirang-pirang nikmat ala salasati aqsamin iku tetep ing atase telu pirang-pirang bagian farahun sawiji bunga bil minani kalon pirang-pirang nikmat la min haisu muhdiha oranana saking arah-arah kang ngahadiahakeun iya minan wa munsiuha lan oranana saking arah-arah kang nyuplakeun iya minan walakin biwujudi mut'atihi fiha walakin biwujudi mut'atihi lan tetapine kalawan anane bunga iya man fiha ing dalam minan fahada minal ghafilina fahada maka utawi ikilah iki iya farhun bil minan la min haitsu muhdiha minal ghafilina iku tetep saking pirang-pirang wong kang lali kabeh yasduqu bener alaihi ing atas man qauluhu ta'ala au fadawhani Allah ta'ala hatta idza farihu bima atu akhadnahum bagtatan
hatta idza farihu malah nalika bunga iya kaum bima kalong barang atu kang aweh iya kaum akhadna ngalap isun hum ing kaum bagtatan hale kaget wa farhun lan bungah bil minani kalawan pirang-pirang nikmat min haitsu innahu saking arah-arah satuhune iya man syahidaha iku nyakseni iya man ha ing minan minnatan ing paparin mimman saking wong arsala kang ngutus sapa man ha ing minan wa nikmatan lan nyaksani sapa man ha ing minan nikmatan ing nikmat mimman saking wong ausolaha kang nekaaken sapa man ha ing minan yasduku bener alaihi ing atase man qauluhu ta'ala afdahuhan Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa utawi iya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu khairun iqaluh becik mimma saking barang yajma'una kang ngumpulaken sira kabeh ing ma wa farhun lan bungah billahi kalawan Allah masyaghalahu oranana nyibukaken hu ing ma minal minani saking pirang-pirang nikmat zahiru mut'atiha opo zahire kabungahana iya minan wala batinu minnatiha lan oranana batine nikmata iya minan bal syaghalahu balitah nyibukaken hu ing man an-nadru opo ningali ilallahi maring Gusti Allah amma saking barang siwahu kang salian Allah wal jam'u alaihi lan utawi kumpul alaihi ing atase Gusti Allah fala yashhadu maka ora nyakseni sapa man illa iyyahu angin ing iya Allah duku bener alaihi ngatas man qauluhu ta'ala apa dawuhane Allah ta'ala qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun halaman 89 wa qad auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salatu wassalam ya Daud qul lis-siddiqina bi falyafrahu wa bi dzikri falyatana'amu wa qad auhallahu lan teman-teman ngadawuh lan teman-teman aweh wahyu Allahu sapa Gusti Allah ila Daud maring Kanjeng Nabi Daud alaihi salatu wassalam ya Daud wahai Daud kul ngucap anjen lis-siddiqina kadue pirang-pirang wong kang bener kabeh bi kalawan isun falyafrahu maka bunga sira kabeh wa bi dzikri kalawan eling dening isun falyatana'amu maka ngarasa bunga sira kabeh wallahu lan utai Gusti Allah yaj'alu iku muka ngadadiaken sapa Gusti Allah farhana ing kabungah kita wa iyyakum lan ing iya sira kabeh bihi kalawan Gusti Allah wa birridho lan kalawan ridho minhu saking Gusti Allah wa ayyaj'alana lan muga-muga lan yentah ngadadiaken sapa Gusti Allah na ing kita min ahlil fahmi anhu saking ahli faham anhu saking Gusti Allah wa alla yaj'alana lan yantah orana ngadadiaken sapa Gusti Allah na ing kita minal ghafilina saking pirang-pirang wong kang lali kabeh wa ayasluka bina masalikal muttaqina bimannihi wa
karomihi wa ayyasluka lan yentah maringi dalan sapa Gusti Allah bina kalawan kita masalikal muttaqina ing nggondalan pirang-pirang wong takwa kabeh bimannihi kalawan anugrahe Gusti Allah wa karomihi lan lumane Gusti Allah. Atas. Alhamdulillah beres. Ikam beres. Cok baca ku baca dah, teh. Wasiat tambahan di Imam Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah. Wa sahibu haqiqatin ghaba anil khalqi bisyuhudil malikil haq. Aya sahibu syariat, aya sahibu tariqat, aya sahibul haqiqat. Jadi langsung celak karena sahibul haqiqah. Aya sahibus syariah, aya sahibut tariqah, aya sahibul haqiqah. Nu ngagaduhan syariat, nu ngagaduhan perjalanan, tariqat, aya nu ngagaduhan hakikat. Jalmi nama sami bae. Wujud fisik nama sami bae. Eta keneh. Anu benten kelas ruhani yang membedakan kelas ruhnya. Sahibus syariat muslimin mukminin anu tingkat ibadahna hanya karek keluaran. Ibadahna teh hanya karek fisikna hungkul. Dohir hungkul. Sahibu tariqah jalmi anu keur nyukruk mulai star wih pulang ke Allah ruhanina hudang jeung ngalengkah pulang ke Allah mulai berbalik wih deui ka asal eta sahibut tariqah. Sahibul haqiqat, sahibul haqiqat nu ngagaduhan hakikat ialah al wasil jalmi anu tos sampai tujuan. Makana ilahi anta maksudi. Du Gusti dat Gusti hanya dat Gusti tujuan abdi. Sareng kakasih Gusti. Waridho kamat lubi sarang hanya ridho Gusti sarang ridho na kakasih Gusti anu dipilih hari hanya ya. Kembali karena penjelasan sahibul haqiqah. Siapa itu sahibul haqiqah? Adalah wasil. Yang seperti apa wasil? Nah ya definisina ta'rifna penjelasan versi Imam Ibnu Athaillah. Kumaha cenah? Wa sahibu haqiqatin, wa sahibu haqiqati ahli hakikat ghaba anil khalqi, ghaba an khalqi an khalqi anu ti diri manehana makhluk teh geus eueuh bisyuhudil malikil haqqi, bisyuhudi malikil haqqi kalawa karena sebab naon makhluk jadi eueuh sebab anu tos katingali ku dirina teh hanyalah Allah. Nah, sahibul hakikat. Adakah orangnya seperti ini? Ya ada. Terus bagaimana cara tahunya? Gak bakal tahu itu mah. Wali pun ke kelas itu mah tak akan kekejar, belum kekejar. Kesuibul hakikat, wasilin. Orang sudah punya wilayah sampai sohibul hakikat sempurna paripurna tidak tembus.
Ini hanya penjelasan pengetahuan dari Imam Ibnu Athaillah. Orang nih manusia ini sampai sini, sampai Shahibul Haqiqah. Goba anil kholqi, yang di dirinya sudah tidak ada makhluk. Aik itu mau lompong wae teh nyaon-naon, henteu tetep. Matanya melihat orang, melihat wujud-wujud fisik, telinganya mendengar tetap biasa. Kalau ngobrol yang ngobrol, tapi ruhnya sudah bukan dengan kita ya. Goba anil kholqi, yang makhluk semua-muanya sudah hilang, sudah gaib dari batinnya. Sebab naon cenah? Bisyuhudil malikil haq. Bisyuhudi malikil haq, sebab Shahibul Hakikat ini sudah menyaksikan Allah yang hak, Raja yang hak. Mata melihat makhluk, maka batinnya menyaksikan Allah. Telinga mendengar suara, batinnya menyaksikan Allah. Matanya melihat anak, mata fisiknya melihat anaknya, batinnya melihat Allah yang menciptakannya, yang menggerakkannya. Fisiknya berhadapan dengan temannya, batinnya enggak dengan temannya, dengan Allah yang menggerakkan dirinya dan yang menggerakkan temannya itu. Itu namanya Shahibul Haqiqat, penumbuh generasi kewalian. Terus angges, saha, tidak ada siapapun kecuali hanya Allah. Bersama Rasulullah musyahadah, bersama wali-wali yang setingkatnya lagi. Jadi tengaruh, iya boga hutang pusing. Terus. Jadi kalau keadaan terhimpit, yang ditingkatkan bukan untuk meluaskan keadaannya, karena keadaan itu Allah yang membuat keadaan terhimpit itu Allah. Allah membuat keadaan dohir kita terhimpit karena batinnya terhimpit. Luaskan hatinya, nanti terhimpitnya akan diluaskan. Kok enggak Allah luaskan rezeki saya? Karena kalau diluaskan akan jatuh, akan tertipu. Jadi sudah jangan mendamba-dambanya, siapkan saja batinnya. Allah itu maha murah. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan, Allah berikan, sudah berikan. Tinggal cairnya dengan siapnya kita. Nah, belajar nih, ningkatkan cahaya. Nur di kolbu kita, tingkatkan. Sudah saja tingkatkan nur untuk pulang ke Allah. Dalam suluk, dalam thariqat ruhani kita. Sampai kita menembus jadi hakikat, Shahibul Hakikat. Merdeka kalau Shahibul Hakikat itu. Merdeka. Dengan menyaksikan Allah. Allah itu tak akan terkejar dengan pikiran, akal pikiran, tak akan tahu. Tembusnya dengan makrifat dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah, itu juga tingkat-tingkat. Shahibul Hakikat itu orang yang sudah sampai lahut alamnya. Ini untuk tahu saja.
Umatnya Rasulullah itu sampai sahibul haqiqat, sampai sana. Tapi mungkin zaman sekarang ini jarang yang menempuhnya. Baru yang banyak itu ya rame sahibul syariah. Orang yang agama Islamnya itu baru hanya menjalankan ibadah. Belum ibadahnya dijadikan dohir dan batin untuk dijadikan alat pulang ke Allah. Belum. Salat subuh ya salat, salat zuhur ya salat, hanya ibadah semata-mata. Enggak bertujuan ini untuk pulang. Yang padahal diadakannya ibadah syariat dohir dan diadakannya thariqat, semuanya dua-duanya itu untuk pulang. Untuk pulang, dan minimal belum pulang nanti akan selamat dengan ibadah itu, ada thawab, nanti ada surga. Jadi bukan untuk surga ya. Syariat diajarkan oleh Rasulullah, thariqat diberikan oleh Rasulullah, itu dua-duanya untuk pulang. Syariat dohir untuk mengurusi dohir, thariqat batin dan untuk membersihkan batin dari alaik, supaya ruhaninya terbebas dari sifat-sifat hayawaniyah, sabuiyah, syaitoniyah, terputus, dan kemudian ruhaninya berkembang, kemudian pulang ke langit, dihantar ruhaninya mursyid. Ini yang hilang di permukaan ilmu ini. Jadi seolah kita hidup ini ya hidup hayawan. Hanya kebutuhannya pakaian, rumah, kendaraan, itu aja. Nanti anaknya bagaimana, kerjanya di mana, itu aja. Kayak anak kami gawe di mana, sekolahnya guru kumaha. Yang padahal kita itu tinggal di Indonesia ya, tinggal di Indonesia yang alamnya dan bahasanya sudah mengisyarahkan bahwa urusan ruh lah urusan yang terbesar, urusan ruh lah urusan yang terpenting. Dan alhamdulillah terlihat terbukti di Indonesia ahlu sunnah wal jamaah yang terkuat dan ahlul bait, para duriyahnya Rasulullah betah tinggal di Indonesia. Nah sudah diciptakan tercipta seperti itu, seperti darat, laut. Laut itu ngambil kata dari Allahud, alam tempat, mulki, malakut, jabarut, lahud. Laut itu ngambil kata dari Allahud. Darat itu ngambil kata dari darotan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, darat kecil mananya berarti urusan sandang pangan papan, urusan leutik, urusan cinta lokasi sesama manusia itu urusan leutik. Urusan besar adalah urusan ruh kita, balik deui teu ka Allah. Ini yang hilang. Sebagian para dai hanya gembor-gembor surga dan neraka. Kan neraka sia. Bidadari teh kieu kitu. 70 tahun di kadang-kadang. Nah, ini kadinya Pak. Bukan tidak ada, ya hak itu ada, surga itu ada kenikmatannya, dan akhirat itu ada neraka. Itu untuk orang-orang yang belum mengenal luas agamanya. Ajang santri malah kadinya
Untuk orang-orang yang terus dekat dengan para guru, sudah jangan ke sana, bukan itu. Tujuannya kita cepat balik. Mutu qabla anta mutu. Segeralah kita pulang ke Allah. Qabla anta mutu, sebelum kontrakan fisiknya ini habis. Jangan-jangan ini ngaji terakhir, besok kontraknya habis. Kumaha menisukan? Mau minta tolong sama siapa? Karena kalau nggak segera pulang sebelum kontrak habis, belum pulang masih ada di sini, kontraknya habis, Ijroil datang, dikerewak ke malaikat Ijroil di kandangan di alam barzah. Bari diganggu-ganggu di itu, mun loba kasalahan disiksa. Eta lah disebut alam barzah, eta alamul kubur. Orang yang sudah pulang, orang yang sudah pulang ke langit jauh sebelum atau sebelum kontraknya habis, maka tidak begitu. Hanya dikasih tahu kontraknya habis. Ya sudah, kemudian diputuskan sukmanya, ruhaninya, hubungan dengan fisik ini tidak ditinggali oleh ruh. Maka mautlah, habislah kontraknya dan ruhnya bebas. Ruhna bebas, anu tos pulang mah orang yang sudah ke langit kemudian kontrak fisiknya habis, maka orang itu bebas. Teu di kandangan di alam barzah, teu di andangan di alam kubur. Kalau masih mau mengaji, maka orang-orang itu, ruh itu suka ngaji ke wali-wali besar. Walaupun wali besarnya masih hidup, suka datang ikut pengajiannya, atau secara khusus datang ikut tanya tentang makrifat. Geus teu ibadah atau naon yang ditingkatkan oleh para aulia, orang-orang yang telah sudah meninggal gitu. Itu adalah tingkat kemarifatan dan dauk. Nah, kita sehari-hari coba kejarannya kemana nih arahnya? Saya pengen cepat-cepat punya ini, punya itu, cepat-cepat punya mobil. Saya cepat-cepat pengen berangkat haji. Saya pengen cepat-cepat punya suami. Saya pengen cepat-cepat punya istri. Saya pengen cepat-cepat nyandung. Enggak pengen cepat-cepat pulang ke Allah. Dengan terus banyak sedekah nah bukan untuk apa-apa, tapi ingin pulang ke Allah. Ingin tambah mencintai Rasulullah, karena dengan cinta Rasulullah tarikan pulangnya itu cepat. Tarikan itu yang paling kencang itu dengan cinta. Kasadot, orangnya disebut majdub. Tarikan rasa cintanya disebut jadbah. Jadi tarikan dari sisi Allah melalui Rasulullah, melalui sang mursid, itu adalah hub, adalah cinta. Semakin mencintainya, semakin mencintainya, semakin mencintainya. Bukan sukmanya ya yang keluar dari fisik ini dan kemudian berjalan. Bukan, itu menjadi korin. Ruhaninya berkembang, membesar, menguat, meluas, dan kemudian sampai sama dunia ukurannya ya. Kemudian wiladah, lahir, itulah yang disebut pulang pertama, langit pertama. Lain nyeot, seot, hiber, ke angkasa, karena bintang-bintang, karena planet. Bukan seperti itu mi'rajnya Rasulullah. Karena Rasulullah mah mi'rajnya dengan fisiknya, kita mah enggak. Mi'rajnya itu hanya ruhaninya kembali lagi ke alamnya, ke tempatnya, kembali ke habitatnya sebelum kontrak fisiknya habis.
Ini nih yang begininya nih, tuh para hamda kiai. Akhirnya macet dalam ilmu, dalam materi agama, macet dina ibadah, dina amalan. Jadi ibadah amalan dikaitkan karena hajat-hajat. Ada yang sudah nggak dikaitkan ke hajat, tapi masa ngait tetap ngait ke akhirat, ke surga, ke bidadari, baca Quran, bidadari. Hayalan. Bukan ruhnya saja pulang, nanti ketemu. Bidadari itu adanya di langit. Ya sudah, nggak diceritakan itu. Kemacet di langit. Oke, pamajikan nanti ditoel-toel. Ya, kembali lagi bagaimana? Wa faniya anil asbabi bisyuhudi musabbabil asbab. Wa faniya anil asbab, dan sudah tidak, batinnya nih sudah fana, sudah hancur dari sebab akibat. Misalkan dia menemukan pedih, menemukan sakit, tidak akan menyalahkan sebabnya apa nih. Katakanlah contoh sederhana, warung ujung-ujung rehe sepi, wah enu ngajahatan ya. Enggak, langsung ke Allah saja. Ini Allah yang menggerakkannya. Walaupun iya ada orang yang jahat ngasih sihir, sihirnya milik Allah. Hati ingin jahat kepada kitanya juga Allah yang menggerakkan. Langsung ke Allahnya terus. Jadi nggak ada beban sama. Wa faniya anil asbab. Sebab itu hilang dari dirinya. Jadi tidak akan ada yang disalahkan. Dia akan tersenyum menyaksikan Allah. Kumaha cenah? Ulang ide. Wa faniya anil asbabi bisyuhudi musabbabil asbab. Karena menyaksikan Allah pemilik semua sebab. Wah si eta jahat ke kami, nyangkut di orang, malah kotor hati dan pikiran kita. Awaskeun dibalikeun bae eta telu teh. Sudah, bukan tidak ada, ya ada, tapi bukan untuk kita begitu mah. Untuk yang tidak ingin ke Allah, yang ingin tetap di muka bumi, ya sudah itu ada. Untuk kita yang ingin pulang, ruhaninya pulang ke Allah, sudah ditiadakan saja, sudah ke Allahnya saja. Karena itu adalah semuanya ujian. Itu diadakan oleh Allah biar kitanya pulang, biar kitanya jerak, ruhaninya jerak. Di dunia itu pusingkan, di dunia itu menyakitkan, menggelisahkan, mencemaskan dunia itu. Cepat pulang dari sekarang sebelum habis kontrak. Bebas. Gelisah, gundah. Ya kalau begitu terus dia gundah. Aduh, kependok umur pamajikan dikawin batur kumaha. Duh. Pamajikan ngorak keneh. Ngaco, kotor pikiranna. Jijik. Orang-orang kalau ya kita tetap di situ, kalau kita tetap di situ jadi makhluk bumi. Kalau meninggal ya sudah, nanti hilang namanya, nggak abadi. Jadi hanya penduduk bumi. Padahal kita tuh bukan orang bumi, kita itu orang langit, orang lahut. Landing di bumi, singgah di bumi. Kita di zaman azali alamnya disebut lahut, singgah ke bumi, kemudian kembali lagi ke alam abadian. Itu ma bainal azali wal abad. Alam azali, alam lahut. Kemudian kita singgah di bumi ini dan kemudian kita kembali lagi sebelum kontrak ini habis ke alam keabadian.
Kalau targetnya sudah ini banyak rame santri sigana santri ki mal siling salah kan ustad jeung ustad mal saya kiai jeung kiai mal siling jahat kan mal ribut itu perpecahan itu karena emang tujuannya belum ke sini. Masih pas sukses wujud fisik, masih pas sukses dunia, bukan juga tidak boleh sukses di dunia ini. Tapi yang mesti paling sukses adalah kembalinya ruhani kita kepada Allah. Etata. Silahkan yang santri kemudian jadi kiai masyhur terkenal banyak pengikutnya, tapi pastikan ruhaninya pulang. Jangan hanya jadi kiai kemudian pengikutnya banyak nipu. Ceramah kali itu kali amplop dikumpulkan. Hawa nafsu diturutkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang-orang bumi. Tapi dari dohir ya sama aja. Tidak akan ketahuan. Sudah kita suksesnya, kita ini tahu sekarang tahu, kita tahu suksesnya kita sebelum kontrak ini habis usahakan pulang, usahakan mati sebelum mati. Matinya fisik, katakanlah kita biar paham, disebut kita habis kontraknya dan pulangnya kita itu adalah ke alam langit langkah pertama. Dan itu tak akan bisa sendiri, maka harus dibimbing oleh sang guru. Hatinya ruhaninya teruslah bersama sang guru. Seperti para sahabat, hati dan ruhaninya terus-terusan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1.500 tahun dari Rasulullah. Alhamdulillah masih ada, nggak lenyap semua ajarannya. Coba kalau kita kemudian nggak ditakdirkan kenal begini, jadi muslimnya muslim umum, ibadahnya teh hanya budak-budak surga jeung sieun neraka, lain sieun ka Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya teruskan. Fahuwa abdun muwajahun bil haqiqat. Fahuwa abdun muwajahun bil haqiqat. Sohibul haqiqat itu adalah hamba Allah yang setiap saatnya bermuwajahah dengan zat Allah. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Orang itu sudah hadap-hadapan, ruhnya terus bersama Allah. Ulah dipikir ku akal. Kayak Allah kos kumahnya, jangan sudah. Ini untuk tahu sohibul haqiqat, bukan kita ini. Sohibul haqiqat. Tak akan terkejar dengan logika, akal tak akan, pikiran tak akan, hancur. Sohibul haqiqat juga menempuhnya dengan kefanaan, dengan menghancurkan dirinya dulu. Makanya disebut fana. Dan yang disebut menghancurkan diri itu bukan menghancurkan, bukan menyakiti fisik. Rasanya yang hancur. Dihancurkan dengan mujahadah atau dihancurkan langsung oleh Allah dengan pedihnya hirup, dengan pedihnya keadaan, atau sakit disakiti sakit sampai hancur. Hilanglah semua-muanya. Anugerah dari Allah. Ada disakiti orang tua atau disakiti tetangga atau disakiti pasangan hidup sampai sakit sampai hancur, dan itu diterima, itu dia menyaksikan hakikatnya dari Allah dan berhasil fana. Kembali dia melangkah dan mesti ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nggak ada alat pulang. Dengan susah, luar biasa susah diterima. Itu manfaat. Masa iya Allah membuat keadaan yang gak ada manfaat? Allah membuat, menciptakan setiap keadaan untuk disyukuri dan untuk disobari. Ya untuk itu, untuk pulang semuanya.
untuk lahir, yang belum lahir untuk lahir, yang belum pulang untuk pulang, yang sudah pulang untuk lebih besar lah, untuk lebih meningkatkan marifatnya, tingkat ruhannya, untuk naik ke tingkat langit berikutnya, untuk sukses abadi, fana dan kemudian bako, kekal. Ya. Zahirun alaihi sanaha salikun littariqati. Zahirun alaihi sanaha, untuk sahibul hakikat maka cahaya hakikat itu betul-betul jelas bagi dirinya. Ya. Salikun littariqati. Apa? Salikun littariqati. Dan dia menempuh perjalanan, salikun fitorik, melangkah di perjalanan, terus berkembang, terus membesar, terus apa kalau menguat nur Rasulullahnya di dirinya. Menempuh jalan itu, salikut torik itu nurnya terus meningkat, ruhaninya terus membesar, menguat, hubungan dengan Rasulullahnya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, itu meningkat alamnya, kualitas ruhaninya semakin kuat, maqamatil arwah namanya. Walaupun orangnya lagi makan di bumi, tapi ruhaninya melesat di langit, malaikat-malaikat menyaksikan keagungan orang itu, tertunduk-tunduk menyaksikan ruh yang agung umat Rasulullah yang melewati lapisan-lapisan langit. Ruh umat Rasulullah datang ke langit, menunduk semua malaikat. Ketakutan? Iyalah. Qad istawalla ala muddaha. Qad istawalla ala muddaha. Dan sahibul hakikat tak hanya menempuh jalan, juga sampai istawalla muddaha, sampai menguasai puncaknya, sampai ke puncaknya, selesai puncak gunung, alamnya selesai. Kalau bicaranya alam, kalau bicaranya perjalanan atau wiladah itu ya lahirnya sampai 4 kali. Malakut, Jabarut, Lahut. Lahir pertama dilahirkan oleh emak. Lahir kedua dilahirkan oleh mursyid. Lahir ketiga dilahirkan oleh sahibil liwa'is sama, wali besar, wali kutub, pemilik bendera thariqat di langit. Dan lahir yang keempat dari hadratnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ghairu annahu ghariqul anwari. Ghairu annahu, tidak terkecuali atau hanya ghairu annahu ghariqul anwari. Ghariqul anwar, sahibul hakikat itu hanya tenggelam dalam cahayanya hadrat Sayyidina Rasulullah. Disebut Ghariqul Anwar, tenggelam dalam cahaya. Cahaya di sana tenggelam dalam cahaya Syamsul Ma'arif, mataharinya kemarifatan. Tidak ada lagi hadratnya Sayyidina Rasulullah. Ghariqul Anwar. Tenggelam dalam cinta, tenggelam dalam nur, tenggelam dalam mahabbah. Apa-apa Rasulullah, apa-apa Rasulullah, apa-apa Rasulullah. Orang itu lagi tenggelam ruhnya. Ghariqul Anwar, tenggelam di dalam nurnya Rasulullah. Dan nur ini bukan nur cahaya sinar ya. Nurnya Rasulullah itu cahaya kesadaran, menyadari ini tuh makhluk. Semuanya makhluk dan Allah lah sang pemilik.
Ketika dalam ilmu tasawuf berbicara tentang nur, maka nurnya bukan sinar, cahayanya bukan sinar, tapi cahayanya cahaya meningkat untuk lebih sadar, untuk lebih memahami hakikat kita semua dan hakikatnya Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Jabbar. Ya, Matmusul Asari, Goriqul Anwar, Matmusul Asar, dan Shahibul Haqiqat itu sudah terlebur di batinnya semua asar, semua makhluk sudah tidak ada. Polototan, mau semua molotot, diambek di hewan, wah nggak balas ngambek, karena sudah tidak tinggal di sini, sudah tidak menetap di bumi ini. Hanya saja kontrolnya masih di fisik dan mengatur bumi jadi khalifah. Ini jahilung fil ardi khalifah. Lu gak ada ambek kan emang lahir. Matmusul asar, yang sudah lebur asar makhluk, al-asar makhluk, al-musir wallah ta'ala. Iya, di ponjongan pemajikan kayak pusing. Neangan kan duit atau kan itu dapat bae. Pusing man. Goyang. Berarti makhluk kayak gini. Ngudut aja ngudut. Mun ambak keneh dikitukeun ku majikan berarti loba keneh makhluk. Bersihan lagu dikit. Bersihan dikit. Likulli syai'in shaqalah wa shaqalatul qalbi dzikrullah ta'ala. Tentram, tenang. Kayak kumaha didolim ku majikan, kayak kumaha dijahatan ku tetangga. Biar saja mereka itu alat-alat Allah. Untuk apa? Untuk menolong kita biar cepat kita, biar kitanya jerak enggak di sini. Tetangga teh jara rahatnya. Allah yang gerakkan. Kalau kemudian kita ingat Allah yang menggerakkan, oh iya ya, Allah menyayangi kita. Biar apa Allah bikin tetangga jahat, bikin teman jahat, jahil. Biar apa? Biar jerah. Sudah jangan tinggal, sudah cepat pulang sebelum habis kontraknya. Gis balik. Kalau terus di sini kita akan terus tersiksa dan celaka. Nanti akan diminta pertanggungjawaban kenapa nggak pulang sebelum habis kontrak. Jatahnya kan sampai habis kontrak. Makanya kita doa terus husnul khotimah. Masya Allah. Ilmu mahal gitu, ilmu pang mahal lah, pang intina di agama. Juga bukan tidak boleh dikaji ilmu yang lain, tapi kalau ininya nggak paham maka memandang agamanya sempit, seperti orang buta. Seperti orang buta. Nanya cak Abu Nawas teh. Kuma? Oh iya. Itu ditanya orang buta, gajah teh kos kumaha? Kata si buta itu karena pegangnya telinganya, gajah itu tipis begini. Ditanya si buta satu lagi, gajah itu bagaimana? Gajah itu panjang gitu, karena dia pegangnya cuma tulalainya depannya. Tapi kalau yang ditanya orang yang sudah memandang, melihat, maka akan semuanya dijelaskan. Begitu juga agama. Kalau dipandangnya sudah dari segi keseluruhan, agama itu dohir dan batin, semuanya itu anak alat pulang untuk Allah. Syariat dan thariqat.
Ya kalau bukan untuk pulang untuk apa? Apa Allah butuh ibadah kita? Kan enggak. Masa iya Allah butuh sama kita? Masa iya Allah butuh sama ibadah dohir kita? Dan masa iya Allah butuh sama ketulusan batin kita? Enggak. Tapi Allah menyuruh ini dan itu, dohir dan batin disempurnakan itu untuk kita. Allah yang menyayangi kita, yang sangat menyayangi kita. Kembalilah ke Allah. Ayo, balik yuk. Awas ya, bukan mati ya. Pulang itu bukan mati. Kalau mati itu istilah di sini habis kontrak. Jangan sampai habis kontrak kita belum pulang. Ininya pegang erat-erat ininya. Pegang erat-erat. Tiap hari, tiap malam ingat jangan-jangan nih malam ini habis kontrak, belum apa-apa ruhnya. Jangan-jangan besok habis kontrak belum apa-apa ruhnya. Nanti bagaimana siapa yang tanggung jawab? Kan ada gurunya ngaku enggak? Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu titik Ahlus Sunnah wal Jamaah itu titik besarnya intinya bahwa hadratnya Rasulullah itu adalah al-munji. Hadratnya Rasulullah adalah as-salim, sang penyelamat. Dan kemudian naib-naibnya, para penggantinya, para wakil-wakilnya adalah sang penyelamat. Bukan hanya penyambung lidah, penerjemah dari Allah ke kita, bukan. Ya kayak Allah tekia gitu. Bukan hanya untuk itu juga Rasulullah itu penyelamat. Itunya disampaikan, risalahnya diajarkan, juga sekaligus dituntun, dibimbing, dibawa, diselamatkan. Tuh perbedaan mana Wahabi, mana Muhammadiyah, mana non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah hakikatnya sejatinya adalah yang meyakini adalah hadratnya Rasulullah adalah sang penyelamat. Dan para wakilnya juga sang penyelamat. Kalau iya kita diakui umatnya Rasulullah, kalau iya kita diakui oleh muridnya, sang wakilnya Rasulullah, aman di alam kubur ke? Kalau diakui ya, tinggal kita terus memohon diakui. Bukan dengan kata-kata, buktikan saja. Ya. Qad ghalaba sakruhu ala sahwihi. Ghalaba sakruhu ala sahwihi. Kesadarannya sudah mengalahkan ghalaba sakruhu ala sahwihi. Jadi mabuk batinnya untuk pulang itu. Mabuk cintanya mengalahkan kesadaran dohirnya. Nyerepet baik balik si kabru beak kontrak. Geus teu peduli nanaon. Mabok mah. Coba itu orang kalau lagi jatuh cinta mabok enggak? Mabok. Si eta mah buah goreng, geulis. Si eta mah kitu kieu, cek saha. Itu mabok tuh, buta. Ini kalau yang ke Rasulullah, tapi emang hakikatnya sempurna, nggak kayak di dohir. Itu diadakan cinta antar kita wujud bisik itu pelajaran. Kok Allah ciptakan cinta juga itu adalah makhluk. Hub itu ada hubun tabiun, ada hubun ikhtiyariyun. Hubun tabiun cinta sesama kita. Dan hubun tabiun itu diadakan untuk pembelajaran
bahwa cinta ke Allah dan ke hadratnya Rasulullah adalah seperti itu karakternya. Untuk pulang juga. Coba lah menggur ke Bogoh KWW. Aduh. Ingat deh, muncul deh. Itu. Dan ke arahnya Allah, ke arahnya Rasulullah, ke arahnya sang wali juga seperti itu. Mabuknya mengalahkan segala-galanya, mengalahkan kesadaran. Gusti Pak Edan. Ya terus. Wa jam'uhu ala faroqihi. Dan wajam'uhu ala faroqihi, kumpulnya bersamanya telah mengalahkan perpisahannya. Nih pembahasannya. Ada jika tiada, tiada jika ada. Itu dulu pegang. Ada jika tidak ada. Ada di hati kita jika fisiknya tidak ada. Ada jika tiada, muncul di pikiran, teringat di hati. Jika tiada fisiknya, tiga jauh. Tiada jika ada, kemudian tidak ingat ketika ada fisiknya, ketika bersama-sama. So kalau bersama-sama suka ingat nggak? Ingat kumaha hareupeun. Ada jika tiada fisiknya. Ada di batin kita jika tiada fisiknya. Dan tiada jika ada. Kemudian menghilang di batin kita jika ada. Karena kita keistigrok dengan dohir kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, terkalahkan dengan fisik ini. Cenderungnya kita ke fisiknya, tapi kalau orang makomnya sudah enggak ya enggak, tetap ada, walaupun ada, tetap ada di batin, walaupun ada tersaksi fisiknya oleh fisik. Kembali ke hikmah ini. Kembali pembahasannya tadi Wa jam'uhu ala faroqihi. Wa jam'uhu ala faroqihi. Jam'uhu itu bersama, fisiknya bersama, ala faroqihi. Kumpulnya itu bisa mengalahkan pisahnya. Keadaannya itu bisa mengalahkan ketiadaannya ketika ada. Modal awal tadi ada jika tiada. Tiada jika ada, itu modalnya. Nah, sekarang kalau sohibul hakikat itu, maka ketiadaan, kebersamaannya itu akan mengalahkan ketiadaannya. Jadi ada. Ada tetap ada batinnya. Jam'uhu ala firaqi. Ada kita bersama-sama secara wujud fisik, dan kemudian ini keruhaninya, nanti ke zat Allah begitu. Kita merasakan musyahadah ke sifatnya, musyahadah ke asmanya, dan musyahadah ke zatnya juga akan seperti itu. Dikaitkannya ke ruhani dulu. Paham deh ya? Ya lalaunan lah, lalaunan. Ya terus? Wa fana'uhu ala baqaihi. Wa fana'uhu ala baqaihi. Dan fananya, kehancuran dirinya mengalahkan ke bakonya. Nanti bako itu ada dua, ada fana, bako, dan kemudian fana, bako, dan kemudian fana, dan bako abadi. Pananya mengalahkan kekekalan. Dirinya sudah tidak menyaksikan dirinya lagi. Itu namanya
Fananya, kepanaannya bersama Allah sudah mengalahkan kekekalan dirinya yang bersama Allah yang maha kekal. Mengalahkan itu. Jadi ketika melihat, dia sudah tidak merasakan dirinya melihat, sudah merasakan ini Allah lagi melihat. Ketika dirinya mendengar, maka dia sudah tidak merasakan mendengar, Allah lagi mendengar. Sampai ke dirinya, menyaksikan dirinya sudah tidak ada, mengalahkan kekekalan makhluknya yang sudah bersama Allah. Ruhani. Pola dasar kan dalam ilmu tauhid, tidak ada yang mendengar kecuali dengan asamanya Allah. Tidak ada yang melihat kecuali dengan al-basarnya Allah. Tidak ada yang bergerak kecuali dengan hariknya Allah. Allah yang menggerakkan. Dan itunya itu sudah sampai di makomnya orang itu. Itu fana namanya. Jadi semuanya sudah Allah semua. Batinya. Allah semua. Menyaksikan dirinya Allah, menyaksikan semua-muanya Allah. Tak hanya menyaksikan dirinya. Melihat sawah, ya terlihat keindahan Allah. Melihat gunung yang terlihat oleh batinnya Allah. Melihat dirinya indah, yang terlihat itu hanya Allah. Melihat seseorang indah, yang terlihat itu Allah. Allah semua itu. Go. Itu kesana, itu kesana. Ya terus. Wa ghaibatuhu ala hudurihi. Wa ghaibatuhu ala hudurihi. Wa ghaibatuhu ala hudurihi. Dan gaibnya, hilangnya dirinya sudah mengalahkan hadirnya. Kalau bako itu masih menyaksikan dirinya ada, tapi tidak berdaya, adanya diadakan oleh yang maha ada, tapi tingkatnya ruhani sudah menyaksikan oleh zat Allah. Kalau fana di sini, dia sudah tidak menyaksikan ada dirinya, kegaiban dirinya sudah menghilangkan kehadiran dirinya. Jadi dirinya sudah tidak hadir, sudah tidak ada lagi. Itu fana. Ini makom, ini kelas. Jadi jangankan orang lain, dirinya sudah tidak ada. Bisanya kita sakit, disakiti orang lain itu karena yang lain yang memiliki dirinya masih ada, berarti kalau masih tersakiti. Kalau masih kecewa sama seseorang berarti yang dikecewakannya masih ada. Hirup keneh berarti. Dan balik. Ghaibatuhu ala huduri. Hilang dirinya sudah mengalahkan hadirnya. Hudurnya, adanya di kontrakan ini. Dan kemudian di alam dunia ini. Itu makom. Dan kemudian terus itu lagi naik tuh, naik namanya istawala ala muddaha, lagi naik ke puncak, sampai puncak nanti sederhana lagi ke kaki gunung lagi. Tapi setar yang di bawah untuk salikin dan finish untuk majdubin ya berbeda. Ada istilah nihayatul salikin bidayatul majdubin, wa bidayatul majdubin nihayatus salikin. Setar untuk orang salik, untuk orang majdub itu finishnya. Finish untuk orang majdub adalah setar untuk orang salik. Mana finish untuk orang majdub? Ya kaki gunung. Mana finish untuk orang salik? Ya puncak gunung. Itu ya, kembali ke kesadarannya dan sama dan hilang, tidak berpengaruh apa-apa. Itulah kata suka ada gak ada keseimbangan itu ya di perjalanan.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu lagi menembus ke alam laut, berhenti di alam jabarut di mustawan. Mustawan itu keseimbangan, seimbang antara dohir dan batir, seimbang antara syariat dan thariqat. Ya, orang yang telah sampai maka syariatnya, ibadah dohirnya banyak dan thariqatnya juga batinnya sempurna. Sidroh muntaha qaum qawasan itu di mustawan. Alam ketiga sebelum ke laut jabarut. Ya cukup. Wa akmalu minhu abdun syariba. Wa akmalu minhu abdun syariba. Dan yang setelah menembus kefanaan sempurnanya lagi adalah abdun syariba. Orang yang meminum, ruh yang meminum, fajdada sohwan, yang meminum abdun syariba qazdada sohwan, yang meminum cahaya dan kemudian bertambahlah kesadarannya. Tina pana balik deh ke bako, pana ke bako lagi. Akmalu minhu, sempurna, kamil, dan kemudian akmal. Sempurnanya lagi adalah meminum cahaya dan kemudian dengan meminum cahaya nur itu bertambahlah kesadarannya. Kan? Wa goba fazdada hudurun. Wagoba tambah kesadarannya dan kemudian menghilang, fazdada huduruh maka bertambahlah kehadirannya, menyaksikan ini sudah bersama Allah, bersama Rasulullah ruhani dat Allah. Itu orang ini di fase bako, sudah kembali ke bako. Ya. Fala jam'uhu yahjubuhu an firaqih. Fala jam'uhu yahjubuhu ala firaqih. Bersamanya sudah tidak menghalangi pisahnya. Tadi itu kuncinya. Kalau bersama maka pan pisah. Kalau pisah bersamanya sudah tidak menghijabi pisahnya. Adanya sudah tidak menghalangi tiadanya. Karena sudah bersama yang maha ada, yang maha mengadakan. Entah hesen tak? Dengekeun bae atuh. Para jasad atau para ruh. Kalau hanya jasad akan terbata-bata menerima ini. Majunya sedikit-sedikit. Ya. Wala farquhu yahjubuhu an jam'ihi. Juga sama pisahnya tidak menghalangi kumpulnya. Itu tadi kuncinya. Ada jika tiada, tiada jika ada. Itu kuncinya. Maka ada jika tiada, itu sudah tidak terhalang oleh itu tuh. Ada jika tiada, tetap ada. Ada tiada, kemudian tidak terhalangi oleh adanya. Tidak terhalang oleh tiadanya, juga tidak terhalang terhijabi oleh adanya. Karena semua hijab yang 4 sudah hilang di dirinya.
sekaligus dirinya sendiri hancur. Cukup. Wala fana'uhu yasudduhu an baqaihi. Wala fana'uhu yasudduhu ala baqaihi. Tadi bersamanya dan pisahnya, dua-duanya tidak mempengaruhi, dan kemudian sehingga terlepas dari bako dan fana itu, dari makom itu, ya sudah tidak ada. Emangnya juga hakikatnya tidak ada kita. Kefanaannya dan kekekalannya. Fana hanyalah dipanakan dan kekal hanyalah dikekalkan. Ada hanyalah diadakan oleh yang maha ada dan maha kekal. Asalnya bako dan kemudian fana adalah cabangnya, furu'nya. Diadakan oleh yang bako, jadi fana. Fana kembali lagi ke bako, kembali lagi ke fana, dan bakolah, dan kemudian hilanglah semua-muanya. Ternyata tidak ada semua-muanya. Sampai sana. Itu yang disebut rodul far'i ilal asli, rodul ba'di ilal kul. Asal sudah kembali ke asal. Bagian sudah kembali lagi ke asalnya, furu sudah lagi kembali ke asalnya. Itu tugas kita. Ya. Wala baqauhu yasudduhu an fanaihi. Itu sebaliknya. Fananya dan bakonya, fananya sudah tidak menghalangi. Yu'ti kulli dzikistin kistahu. Orang itu sudah bisa menempatkan sesuatu dalam tempatnya. Wa yuwaffa kullu. Inilah yang disebut naibnya Rasulullah. Enggak aneh, enggak neko-neko. Rumah tangga tetap rumah tangga, wayahnya makan tetap makan, wayahnya minum tetap minum, tapi batinnya, ruhaninya sempurna. Dohirnya tetap dohirnya, batinnya ya batinnya. Tapi semua-muanya dohir dan batinnya sudah tidak mempengaruhinya. Yang ada hanyalah nyahnya. Aduh kumaha ieu ngajinya. Kumaha ieu ngajinya. Dibawa ke langit, bawa ngaco. Masya Allah. Tadi bukakan ya. Oh ternyata. Masya Allah. Ternyata orang kalirunya memahami agama. Iya. Karena memandangnya hanya dari satu sisi saja. Gak dari semua-muanya. Maka kalau dipandang dari semua arah, dari semua muanya, maka agama itu syariat dan thariqat disimpulkan jadi dua, dohir dan batin. Semua muanya faidahnya, fungsinya untuk mengembalikan kita kembali ke asalnya, bukan untuk main-main, bukan untuk hebat-hebat dalam dunia. Macet dina alam ini, alam singgah. Macet dina materi, macet dina amalan, terpesona dengan keindahan sini. Basyiru wa nadhiru, untunglah aya junjunan Rasul anu terus ngelingan, anu terus nyingsieunan, kemudian nyalametkeun. Cukuplah dua.
dianggap selesai hatam ya hikam ke uyahan deui hikam dibalikan dari awal hikam mungkin tambahnya sirul asror kalau enggak sirul asror ya ulumuddin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim kutub rabbani wal arifin samadani kutub rabbani wal arifin samadani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sakabeh wali dipaparin kamulyan sakabeh wali dipaparin kamulyan eta hirupna di dunya jeung di akhirat eta hirupna di dunya jeung di akhirat.
arifin somadani sekutu rabbani wal arifin somadani sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sakabe wali dipaparin kamulyaan sakabe wali dipaparin kamulyaan eta hirupna di dunya jeung di akhirat eta hirupna di dunya jeung di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.